di sini saya akan melakukan pemeriksaan neurologis dan tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran dibagi menjadi dua, yaitu tingkat kesadaran kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif yaitu ada sadar penuh, diafragma sektor. Lalu ada kuantitatif atau ada GCS yang kita sebut GCS. Respon terhadap membuka mata, motorik dan juga verbal. Yang pertama kualitatif, ada sadar penuh, ada sadar penuh. Selamat siang Pak. Siang sus. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan neurologis dan juga tingkat kesadaran Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia sus. Baiklah, jika pasien langsung merespon salam, itu artinya pasien komposatif. Lalu somnolen adalah pasien akan seperti kantuk. Contohnya pasien kita panggil, tunggu sekian lama, buka mata, kemudian tidur kembali. Selamat siang Pak. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu stop fosfor adalah pasien yang kantuk dalam. Jika dipanggil dia sudah tidak mampu merespon, tapi kalau kita rangsang nyeri, dia akan mampu untuk merespon, tetapi dia hanya akan membuka mata saja. Kita berikan respon nyeri, dia hanya akan membuka matanya saja. Lalu kemudian koma ringan, dia masih ada respon verbal, dia tidak bisa menerima respon verbal. Rangsang nyeri juga tidak bisa, tapi masih ada respon cahaya. Lalu kalau koma penuh, pasien tidak ada respon sama sekali. Lalu kita hubungkan GCS secara kuantitatif, kita hitung dari respon. Jadi kalau pasien kita tanyakan langsung merespon. Langsung merespon, buka mata itu nilainya 4. Kemudian yang ketiga itu kita datang, pasien masih memejamkan mata. Kemudian yang kedua, kalau kita panggil tetap menutup mata, kita kasih rangsangan nyeri, kemudian buka mata, berarti nilainya 2. Kemudian kalau 1 kita panggil, kita kasih rangsangan nyeri, kemudian itu nilainya, kita kasih rangsangan nyeri tetapi masih tetap menutup mata, itu nilainya 1. Kemudian verbal yang nilainya 5. Kalau kita tanya kita di mana, kalau kita tanya maaf Pak, Bapak di mana saat ini? Di rumah sakit sus. Ini pagi, siang atau sore? Siang sus. Baik. Kemudian verbal 4, apabila kita bertanya pasien tampak bingung atau tidak tahu tempat di mana, tidak tahu jam berapa. Lalu verbal 3, dia hanya berkata-kata. Kita tanya ini pagi, dia akan menjawab siang. Dia menjawab tetapi tidak tepat. Lalu yang verbal 2, pasien hanya mengerang. Lalu verbal 1, pasien tidak ada respon. Kemudian yang motorik ada 6, yaitu yang motorik 6 adalah pasien mengikuti perintah. Maaf Pak, silakan tangan kanan Bapak diangkat, turunkan. Tangan kirinya Pak, turunkan. Nah, dia akan mengikuti perintah yang kita berikan. Lalu motorik 5,
dia hanya mampu melokalisir nyeri. Jadi kita tanya lokasi nyeri, dia masih bisa menunjukkan. Maaf Pak, Bapak mengalami nyeri di bagian mana Pak? Perut sus. Baik. Lalu motorik 4, reaksi menghindar. Jika kita beri rangsangan nyeri, dia akan menolak. Lalu yang motorik ketiga, reaksi abnormal, seperti orang prekoma atau biasanya tangan cenderung kaku di dada. Lalu motorik 2, ekstensi abnormal, dia hanya cenderung untuk kaku di samping badan tangannya. Lalu motorik 1 itu tidak ada respon. Baik, sekian pemeriksaan neurologis dan tingkat kesadaran dari saya akhiri. Terima kasih.